Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Sudirman Said. Setelah Undang-Undang BUMN disahkan meskipun terjadi pro dan kontra yang meluas, siapa yang akan mendapatkan keuntungan dengan disahkannya Undang-Undang BUMN? Sebelum sana ya, jadi ada dua isu yang membuat suasana ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Nomor satu memang presiden selama pemerintahan Pak Jokowi di ujung itu, ada banyak undang-undang yang diproses dengan cepat, agak ngumpet-ngumpet, dan tidak membuka meaningful participation. Itu ada undang-undang Cipta Kerja, ada undang-undang Minerba, ada undang-undang revisi korupsi, anti korupsi juga ya. Undang-undang KPK. KPK juga begitu. Jadi itu menimbulkan persepsi publik bahwa ada kejadian-kejadian di mana undang-undang yang krusial yang harusnya diketahui publik kemudian diproses, dihindarkan dari partisipasi. Yang kedua memang pasal-pasal yang krusial yang tadi menyangkut penyelenggaraan negara ini memang harusnya dibuka wacana seluas-luasnya. Karena coba bayangkan ya kalau lihat pasal 9 itu dikatakan direksi komisaris bukan lagi penyelenggaraan negara. Kemudian ada pasal juga dibebaskan dari tuntutan dan hukum karena kalau ABCD itu sesuatu yang harus dipahamkan ke publik dulu baru kemudian bisa diketok seperti tadi Bang Saud katakan. Itu dua hal. Pertanyaannya tadi siapa yang diuntungkan? Tentu saja orang-orang atau pihak yang meminta supaya pasal ini dirubah gitu. Yaitu siapa? Mungkin sebagian orang betul-betul karena merasa keberatan karena saya tidak salah kok dihukum. Itu kita pahami. Tapi yang bahaya adalah kalau dorongan itu didasari pada niat jahat atau mens rea. Yaitu kemauan ingin membuat keleluasaan sehingga kontrol yang semula berlapis-lapis kemudian dihilangkan itu. Itu menurut saya bahaya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa badan usaha milik negara BUMN singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Kemudian Pak Arya tadi mengatakan sumbernya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Meskipun dipisahkan dia punya negara. Jadi apapun caranya mereka adalah yang mau ngurus BUMN ya namanya penyelenggaraan negara gitu. Kalau tidak mau jadi penyelenggaraan negara jangan ngurus BUMN. Oke. Itu menurut saya itu harus ada satu clear cut seperti itu. Baik. Perkara governance sama di mana-mana ada governance, tapi yang kita bicarakan adalah domain publik. Baik, oke. Bung Arya silakan. Gini, komentar. Seperti yang dikatakan kalau proses bahwa ini sudah lama. Lama, oke. Ya karena saya juga kan bukan kebetulan di pemerintahan sebelumnya juga saya ada di sana gitu. Jadi prosesnya yang dilakukan oleh DPR itu udah kita ikuti sejak lama. Kami prosesnya terus dilakukan dan itu dari inisiatif DPR terhadap itu gitu ya. Dan itu udah lama. Udah 3 tahun kayaknya prosesnya. Jadi sekarang itu memang yang ini tinggal di ujung sebenarnya, tinggal di ujung dan dilihat dari kepentingannya. Soal tadi dia nggak masuk, mungkin pada saat itu, karena gini, di balik itu mungkin ya menurut DPR kan tahu juga, kadang itu kan usulan dari komisi ya. Nah mungkin dari komisi merasa bahwa ini mungkin tahun ini enggak, mungkin pada saat itu asumsinya. Tapi ternyata ada kebutuhan setelah proses ada kebutuhan, apalagi ada Dantara dan sebagainya, sehingga itu masuk gitu ya. Tapi udah 3 tahun sebenarnya udah diproses gitu ya. Kemudian yang kedua. Undang-undang ini tidak menghilangkan yang namanya orang kalau korupsi nggak ditangkap. Nah ini tolong kita jangan membuat sesuatu yang nggak benar gitu. Siapa yang nyuri ditangkap. Siapa yang nyuri ditangkap. Kan gitu. Kalau dibilang bahwa ini pengawasannya kurang, siapa bilang? Karena apa? Sekarang di antara itu punya namanya Dewan Pengawas. Oke. Yang dulu nggak ada. Di Dewan Pengawas Bang, itu ada BPK. Ada BPK sini, ada BPKP juga di sini. Di Dewan Pengawas nih, ada strukturalnya itu. Dilibatkan juga. Jadi kalau dikatakan berkurang, enggak. Untuk ngauditnya. Kemudian, coba lihat strukturalnya. Kemudian apa? Pokoknya kalau Anda nyuri di BUMN, Anda ditangkap. Ada satu yang memang jadi persoalan. Yang memang itu jadi persoalan selama ini. Apa itu? Ketika ada sebuah kebijakan diambil oleh direksi. Itu tidak ada fraudnya. Nggak ada korupsinya. Tapi merugikan perusahaan. Itu bisa ditangkap. Ini banyak kejadian. Akhirnya apa? Orang nggak berani berinovasi. Saya kasih contoh. Misalnya gini, ini kasih contoh titik. Kita selama ini ribut masalah dwelling time. Apa itu dwelling time? Lama logistik barang di pelabuhan. Di Sorong, dari 3 hari
menjadi 1 hari. Itu membuat semua logistik jadi murah. Oke? Nah, dari 3 hari menjadi 1 hari, itu menguntungkan banyak pihak, tapi merugikan Pelindo. Pendapatannya kurang. Bisa ditangkap, padahal itu menguntungkan dan tidak ada korupsi di sana. Nah, itu yang dikatakan bahwa kebijakannya, padahal dia tidak ada korupsi, tidak ada niat jahat, tidak ada melanggar apa ini, hanya karena perusahaan rugi akibat kebijakannya ditangkap. Nah, itulah hanya itu yang sekarang hilang di undang-undang itu. Tapi kalau nyuri, tangkap. Jadi kalau dikatakan nggak nyuri sekarang boleh, gampang. Itu bohong. Bahwa kalau katanya audit kurang, itu bohong juga. Lihat, ada sang Dewan Pengawas di Danantara yang dulu nggak ada. Baik, Kang Asep, apa sih sebetulnya keberatan dari DPR agar betul-betul adik-adik mahasiswa, media itu bisa terlibat aktif dengan membuka saja apa yang mau dibahas? Sebetulnya apa sih keberatan? Sama sekali nggak ada keberatan kita. Oh, tapi nggak dipraktekkan? Bukan, maksudnya tetap mengundang kan, tetap mengundang. Tapi kan kemudian kita merasa cukup ketika poin per poin itu tidak begitu banyak. Oh, hanya mengundang aja? Ya kita undang, kita diskusi gitu, beberapa pihak begitu ya. Gitu terus kita elaborasi sama-sama. Jadi pakar juga berkontribusi di situ. Tapi Mas Budiman, saya kira begini, tadi saya ingin menyambung dari Mas Said tentang bahwa direksi dilepaskan dari tanggung jawab tindakan korporasi itu di undang-undang PT sudah ada. Namanya business judgment rule. Jadi kita mengadopsi itu. Ya. Nah, harus apa? Satu, dia harus hati-hati, ya kan? Dia tidak boleh fraud. Caranya harus benar, sesuai aturan. Kalau dia melanggar itu semua, dia kena delik. Itu loh Mas. Itu clear ya. Jadi ketika kemudian, dan itu lumrah, itu lazim. Sekarang siapa sih, mau swasta, mau negeri, mau apa, mau negara, siapa sih yang mau bisa jadi rugi kan nggak ada. Tetapi ketika ada unsur kesengajaan, dia terlibat dalam konflik of interest, dia tunjuk siapa sebagai vendor, itu masalah. Gitu Mas. Jadi dari situ clear sebetulnya bahwa tidak akan lebih leluasa sesungguhnya BUMN itu untuk melakukan korupsi, nggak sama sekali. Justru menurut saya tuh, dengan kemudian ada Dewan Pengawas, BPK juga mungkin masih bisa terlibat, kira-kira gitu ya gitu. Undang-undang apa putusan dari MK juga sudah ada di situ, Mas. Itu sungguhnya membuka ruang sekali lagi bahwa tidak ada karena akibat undang-undang direvisi BUMN jadi leluasa korupsi. Oke, baik. Rizal, kalau seandainya uji formal ini kemudian berhasil atau tidak, apa yang mau Anda kerjakan sebagai mahasiswa sebenarnya? Oke, jadi kita cukup simpel aja, kayak Bapak bilang kita ajak diskusi. Ya sesimpel mana draftnya tuh ditampilkan ke publik aja enggak gitu. Bahkan seorang Prof. Sulis yang diundang RDPU aja nggak mendapatkan naskah gitu. Apalagi saya sebagai masyarakat sipil biasa, mau akses DPR kemana gitu. Teman-teman mahasiswa juga demo, nggak ada yang welcome dari DPR gitu. Ya itu yang saya permasalahkan gitu. Jadi kayak dari tahun ke tahun nih praktek legislasi undang-undang ini udah melenceng dari peraturan itu sendiri. Sesimpel melenceng? Iya melenceng. Mereka yang menciptakan peraturan, tapi mereka sendiri yang langgar. Dia kan cukup aneh gitu. Kayak DPR sebagai badan legislasi, sebagai apa ya, lembaga negara yang membuat legislasi, tapi melanggar legislasi itu sendiri. Oke, itu yang saya tekankan sih. Bang Saud, terakhir, jadi gimana ini ada diskrepansi antara harapan dari rakyat dengan DPR dan potensi itu terjadinya korupsi karena soal penyelenggaraan negara. Gimana solusinya? Ya, karena dari perspektif KPK bahwa dia untouchable, ya kan, dia untouchable, nggak bisa disentuh karena bukan penyelenggara negara, itu stated di dalam Undang-Undang 1/2025 ini, itu menegaskan kepada kita negara ini ketidakpastiannya makin tinggi dan risiko korupsinya cukup tinggi, dan keyakinan saya indeks persepsi korupsinya akan terancam karena kalau kita bicara indeks persepsi korupsi tentu di situ ada good corporate governance, ada persaingan, ada kesempatan, ada yang namanya bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang bisnis yang baik gitu. Dengan masuknya beberapa yang disebut Arya tadi ada di situ, bahkan KPK masuk di situ, itu menimbulkan kecurigaan. Ngapain juga KPK duduk-duduk di situ? Kamu kerjanya ngamatin mereka dari luar, bukan kamu ikut di dalam itu. Kamu di voting juga kalah, ya kan? Dia sendirian gitu loh. Dia nggak mengarusi di dalam itu sebenarnya. Demikian juga yang namanya auditor. Auditor itu kan kita tahu bagaimana auditor kita. Kita tahu kasus BTS juga terjadi kan, bahwa auditor menjadi kayak begitu gitu. Jadi orang akhirnya mengatakan undang-undang ini menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan risiko yang sangat tinggi di dalam pemberantasan korupsi. Pakai teori apa aja deh, pasti akan risikonya akan semakin tinggi. Dan itu yang menurut saya, oke, judicial review-nya segera dan kemudian hopefully
apa yang diimpikan oleh si pembuat undang-undang dalam ini pemerintah ruling government saat ini, kalau mereka bisa buktikan bahwa ini baik, indeks persepsi korupsinya baik, pertumbuhan ekonominya baik, pertumbuhan ekonomi di atas 8%, ya ini bangga, silakan aja presiden gebukin aja kita di sini yang nggak setuju itu, karena itu tujuannya pemerintah. Kan kita hadir di sini kan untuk mikirkan negara ini supaya Prabowo itu perform, bukan soal benci bro, nggak ada urusan di situ gitu loh. Pak Sudirman Said hadir sini untuk membenarkan itu. Coba gitu. pendek Mas Sudirman. Satu hal pendek aja. Satu hal saya ingin mengingatkan konsep yang namanya lingkungan pengendalian, control environment. Itu isinya adalah filosofi, values, regulasi, sampai policy dan penunjukan orang-orang. Nah, kembali pada kata kunci tadi, kehendak moral kita apa? Kehendak moral. Kalau kita ingin menjaga publik, menjaga republik, maka sebaiknya seluruh instrumen itu diterapkan dengan baik. Dan salah satunya adalah dengan tetap mengatakan bahwa pemimpin BUMN itu penyelenggara negara. Itu yang mungkin bisa kita ingatkan kembali pada publik. Baik, Mas Dirman, Bang Arya, Bang Asep, Bang Saur, dan Abu Rizal, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Ada spekulasi pejabat BUMN kini tak bisa disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dikecualikan sebagai bukan penyelenggara negara. Pertanyaannya bukan hanya mengapa, tapi siapa yang memberi mereka kekebalan? Jawabannya adalah DPR dan pemerintah. Mereka mengesahkan undang-undang BUMN. Mereka pula yang mencabut status penyelenggara negara dari para pengelola uang rakyat. Ini sudah bukan soal hukum semata, ini soal desain kekuasaan. Ketika hukum dibuat untuk melindungi elit dan bukan untuk melayani rakyat, disitulah demokrasi dan negara hukum bisa digerogoti dari dalam. Saya Budiman Tanrujo, Satu Meja The Forum. Tempat kita menjaga agar kekuasaan tetap masuk akal dan hukum tak tunduk pada gelar dan jabatan. Selamat malam dan terima kasih.